Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan terkait pabrik industri garam. Sebelum mencapai materi, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Raffialdi Hernovit dengan NPM 23019. Saya Najwa Rizky Safira dengan NPM 23005. Saya Azifatul Nur Firdaus dengan NPM 2308. Saya Nur Fatimah dengan NPM 23022. Saya Jelenia Tari dengan NPM 23024. Saya Afidaulia Rahma dengan NPM 23029. Saya Orlando Vertamba dengan NPM 23031. Baik, sebelum mencapai dari materi industri garam, kita akan masuk terlebih dahulu dari teori dari industri garam sendiri, yaitu garam merupakan bahan kimia yang sangat penting dalam digunakan di berbagai macam industri, seperti industri kimia, industri farmasi, dan juga industri pangan. Garam sendiri merupakan terdiri dari natrium klorida dan juga mengandung air, ion magnesium, dan ion kalsium, serta kualitas garam sendiri dipengaruhi oleh zat pengaturnya. Selanjutnya ada diagram alir dari proses pembuatan garam. Proses pembuatan garam sendiri dimulai dari pengambilan air laut yang dipompa mengalirkan di alat settling lagoon atau kolam pengendapan dalam industri garam yang berfungsi sebagai salah satu bagian penting dari proses pemurnian air laut sebelum diubah menjadi kristal garam. Selanjutnya ditambahkan dengan tawas, kemudian dipompa, dan dialirkan ke reaktor untuk direaksikan dengan natrium hidroksida. Kemudian dialirkan lagi ke clarifier. Nah, dari clarifier ini digunakan untuk mengendapkan padatan yang terlarut, sehingga memisahkan komponen padat dari larutan. Kemudian dari clarifier dialirkan melalui microfilter. Nah, dari microfilter tersebut digunakan untuk menyaring partikel kecil yang lolos dari alat sebelumnya, yaitu clarifier, seperti lumpur halus, debu, pasir, dan partikel organik lainnya. Kemudian dari microfilter dialirkan ke evaporator. Nah, di evaporator ini digunakan untuk memisahkan air dari larutan garam dengan menggunakan uap panas, sehingga menghasilkan garam yang lebih murni, serta dengan konsentrasi yang tinggi. Nah, kemudian dari evaporator dialirkan ke kondensor. Nah, dari kondensor ini mengubah uap menjadi air. Nah, sedangkan di boiler mengubah air menjadi uap. Kemudian dialirkan lagi menuju ke kristalizer. Dari kristalizer tersebut digunakan untuk memisahkan zat terlarut dari larutan melalui proses pendinginan atau penguapan sehingga membentuk kristal yang murni. Dari kristalizer tersebut dialirkan ke alat centrifuge, yaitu untuk memisahkan kristal-kristal dari NaCl tersebut. Kemudian dari centrifuge dialirkan ke rotary dryer. Nah, di rotary dryer ini digunakan untuk mengeringkan garam yang telah melalui proses kristalisasi dan pemurnian, sehingga garam tersebut memiliki kadar air yang rendah atau telah sesuai standar nasional Indonesia. Kemudian dari rotary dryer dialirkan ke cyclone. Di cyclone tersebut berfungsi untuk memisahkan padatan dan gas atau udara panas yang terbawa oleh aliran sebelumnya. Kemudian dari cyclone dilanjutkan ke alat screw conveyor. Nah, dari screw conveyor tersebut berfungsi untuk memindahkan material serta dapat mencampurkan atau memampatkan material yang ingin dipindahkan. Kemudian dari screw conveyor dialirkan ke alat ball mill. Dari ball mill tersebut
berfungsi sebagai alat penggancur atau penggiling material, khususnya untuk memecah garam atau kristal garam yang masih berukuran besar, sehingga menjadi partikel yang lebih halus. Selanjutnya, dari ball mill akan dialirkan ke tahap terakhir, yaitu screen. Dari tahap screen tersebut akan diperoleh partikel-partikel yang halus sehingga akan didapatkan bentuk garam yang sesuai dari standar nasional Indonesia sendiri. Selanjutnya, pada alat-alat pada industri alat-alat pada industri garam. Yang pertama ada setting lagon, yang kedua ada reaktor, yang ketiga ada clarifier, yang keempat ada microfilter, yang kelima ada evaporator, yang keenam ada crystallizer, yang keenam ada centrifuge, yang ketujuh ada rotary dryer, ada cyclone, screw, conveyor, ball mill, dan screen. Lalu saya di sini akan menjelaskan yang pertama ada tentang setting lagon, yaitu alat yang berfungsi untuk mengendapkan partikel-partikel padat atau zat terbawa oleh air laut dalam bentuk suspensi yang dapat menyebabkan kekeruan pada air. Alasan pemilihan alat ini yaitu setting lagon sering dipilih dalam industri garam karena sederhana, murah, dan efisien untuk memisahkan padatan besar dari cairan. Alat ini membutuhkan sedikit energi, memiliki kapasitas besar, dan ramah lingkungan. Lalu selanjutnya prinsip kerja dari setting lagon adalah pertama dengan mengumpulkan air laut yang kaya akan mineral, termasuk garam, diambil dan diarahkan ke dalam kolam pengendapan. Proses ini biasanya dilakukan setelah tahap evaporasi awal. Sebelum mencapai kolam pengendapan, air laut sudah mengalami penguapan di kolam evaporasi, di mana air menguap dan meninggalkan konsentrasi garam yang lebih tinggi. Kemudian pengendapan garam di dalam setting lagon, air yang tersisa mengalir secara perlahan memberi waktu bagi partikel garam dan mineral lainnya untuk mengendap ke dasar. Penggumpalan garam, yaitu setelah pengendapan, lapisan garam yang memungkinkan pemisahan antara air yang lebih bersih di bagian atas dan padatan garam di bawahnya. Selanjutnya, air yang sudah dipisahkan dialirkan ke pengolahan lebih lanjut atau dikembalikan ke lingkungan tergantung pada regulasi dan standar yang berlaku. Garam yang diambil dari dasar kolam kemudian bisa diproses lebih lanjut untuk pemurnian. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pada alat setting lagon tersebut. Yang pertama ada konsentrasi garam. Konsentrasi awal garam dalam air laut akan mempengaruhi laju pengendapan. Semakin tinggi konsentrasi, semakin cepat proses pengendapan. Yang kedua adalah waktu tinggal. Durasi air berada dalam kolam sangat penting. Waktu tinggal yang lebih lama memungkinkan partikel-partikel lebih berat untuk mengendap dengan baik. Yang ketiga ada suhu. Suhu mempengaruhi viskositas air dan laju penguapan serta aktivitas mikroorganisme. Suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan laju penguapan dan mengurangi kepadatan air. Yang keempat adalah desain kolam. Bentuk, kedalaman, dan ukuran kolam harus dirancang dengan baik untuk memastikan distribusi aliran yang merata dan efisiensi pengendapan. Yang kelima adalah aliran masuk. Kecepatan dan pola aliran masuk air limbah dapat mempengaruhi turbulensi yang pada gilirannya mempengaruhi efektivitas pengendapan. Lalu setelah faktor-faktor ada kelebihan dan kekurangan alat setting lagon. Kelebihan dari alat setting lagon ini adalah sistem yang memiliki biaya operasional yang relatif rendah karena tidak memerlukan peralatan mekanis yang rumit. Efisiensi ruang, yaitu meskipun memerlukan area yang luas, kolam dapat dirancang dengan ukuran yang bervariasi sesuai kebutuhan produksi, menggunakan proses gravitasi untuk pengendapan, sehingga ramah lingkungan dan tidak memerlukan energi tambahan. Kekurangannya, proses pengendapan memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga tidak cocok untuk produksi yang memerlukan hasil cepat. Keterbatasan kapasitas seperti jumlah yang besar dapat diproses secara bersamaan dan kolam
dan kolam tidak cukup besar memungkinkan akan sedikit terhambat. Baik, selanjutnya adalah alat reaktor, di mana fungsi alat reaktor di sini itu digunakan untuk mereaksikan komponen-komponen pengotor di dalam air laut dengan NaOH agar menghasilkan produk berupa suspensi padat. Alasan pemilihan dari reaktor ini karena reaktor memungkinkan peningkatan kualitas produk dengan menghasilkan garam yang lebih murni dan rendah impuritas. Selain itu, reaktor memberikan kontrol yang lebih baik terhadap kondisi operasi seperti suhu dan pH, sehingga menjaga konsistensi dari proses. Untuk prinsip kerja dari reaktor sendiri itu di mana larutan garam dicampur dengan bahan tambahan tertentu seperti kalsium karbonat atau magnesium oksida untuk mengendapkan kontaminan dan meningkatkan pemurnian. Sedangkan proses reaksi terjadi untuk menghilangkan impuritas dan meningkatkan kualitas garam. Misalnya reaksi antara kalsium karbonat dan magnesium dapat mengendapkan magnesium, sehingga memurnikan larutan atau reaksi dengan natrium hidroksida agar menghasilkan produk berupa suspensi padat. Selanjutnya terdapat faktor-faktor di mana faktor yang pertama itu ada kualitas bahan baku, di mana kualitas air laut atau larutan garam awal dapat mempengaruhi reaksi kimia dan hasil akhir dari produk. Yang kedua, ada suhu dan tekanan, di mana suhu dan tekanan dalam reaktor dapat mempengaruhi laju reaksi dan kelarutan garam yang berkontribusi pada efisiensi proses. Lalu yang ketiga ada pH larutan, di mana pH ini dapat mempengaruhi kestabilan senyawa dan reaksi yang terjadi, sehingga penting untuk mengatur pH larutan sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang keempat ini ada kecepatan pencampuran, di mana kecepatan dan pola pencampuran larutan dapat mempengaruhi distribusi bahan dan efektivitas reaksi. Lalu yang terakhir ada katalisator, di mana penggunaan katalisator dapat meningkatkan laju reaksi dan efisiensi pemurnian, tergantung pada jenis reaksi yang dilakukan. Baik, selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari alat reaktor. Untuk kelebihan alat reaktor ini, di mana peningkatan kualitas produk seperti reaktor memungkinkan proses pemurnian yang lebih efektif, menghasilkan garam dengan kualitas tinggi dan kandungan impuritas yang lebih rendah. Pengendalian proses pada sistem reaktor dapat diatur dan dikontrol secara otomatis, memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap kondisi operasi seperti suhu dan juga pH. Reaksi yang efisien pada reaktor ini dirancang untuk memfasilitasi reaksi kimia secara optimal, meningkatkan laju reaksi dan efisiensi pemisahan. Untuk kekurangan dari alat reaktor ini, di mana pembangunan dan pengoperasian reaktor memerlukan investasi awal yang signifikan, termasuk biaya peralatan dan pemeliharaan. Proses yang lebih kompleks dibandingkan dengan metode tradisional memerlukan tenaga kerja terampil dan pelatihan yang memadai. Risiko kegagalan seperti ketergantungan pada sistem mekanis dan kontrol otomatis dapat menyebabkan risiko kegagalan dapat mengganggu proses produksi. Selanjutnya ada alat Clarif. Fungsi dari alat tersebut adalah digunakan untuk mengendapkan padatan yang terlarut sehingga memisahkan komponen padat dari larutan. Untuk alasan pemilihan alat, karena alat ini efektif dalam memisahkan padatan tersuspensi dari larutan, sehingga menghasilkan air garam yang lebih bersih untuk tahap selanjutnya. Untuk prinsip kerja Clarif yakni larutan air garam yang tercampur dengan kotoran dan partikel padat dimasukkan ke dalam Clarif. Selanjutnya, aliran tersebut dapat disebarkan secara merata ke dalam tangki Clarif agar aliran laminer terbentuk dan mengurangi gangguan yang menghambat sedimentasi. Kemudian sedimentasi disebarkan adanya gaya gravitasi. Partikel padat yang lebih berat tenggelam ke dasar tangki dan membentuk lapisan lumpur. Lumpur yang terkumpul di dasar tangki secara berkala akan dikumpulkan dan dibuang melalui sistem pembuangan. Pada air garam yang lebih bersih akan mengalir keluar melalui pompa ke proses untuk selanjutnya. Untuk faktor-faktor ada kualitas air garam. Semakin tinggi konsentrasi padatan, semakin sulit pemisahan, sedangkan sifat kimia untuk larutan, yaitu kandungan dalam air garam seperti pH,
atau keberadaan ion tertentu dapat mempengaruhi proses sedimentasi. Untuk desain clarifier, ukuran tangki yang semakin besar akan semakin lama waktu tinggal larutan dalam tangki, sehingga proses sedimentasi bisa lebih efektif. Sedangkan kecepatan Ailer yaitu kecepatan masuknya air garam ke clavert diatur sedemikian rupa agar aliran tetap laminar. Aliran yang terlalu cepat akan menyebabkan partikel tidak sempat mengendap dan malah terbawa keluar. Kemudian pada bentuk tangki yang bentuk klerif, silinder atau kerucut, dan desain aliran horizontal atau vertikal akan mempengaruhi distribusi aliran dan proses sedimentasi. Untuk yang ketiga, waktu tinggal. Semakin lama waktu tinggal air garam dalam klerif, semakin besar peluang partikel pengendapan, sedangkan waktu yang terlalu singkat dapat mengurangi efektivitas untuk pemisahannya. Untuk kelebihan dari clarifier yaitu mampu memisahkan padatan tersuspensi dari larutan air garam secara efisien, sehingga menghasilkan air garam yang lebih bersih untuk proses selanjutnya. Selanjutnya, meningkatkan kualitas garam pada penggunaan air garam sebelum kristalisasi, memungkinkan hasil garam dengan kualitas lebih tinggi, lebih bersih, dan lebih sedikit kontaminasi. Selanjutnya, operasi sederhana pada klerif menggunakan prinsip sedimentasi gravitasi yang merupakan bentuk yang paling sederhana dan relatif murah dari segi operasionalnya. Untuk kekurangan, tergantung pada gaya gravitasi, pada klerif hanya efektif untuk partikel yang lebih besar dan lebih berat, sedangkan partikel halus mungkin tidak sepenuhnya terpisah, sehingga perlu ada langkah tambahan untuk pemurnian lebih lanjut. Selanjutnya, ruang yang dibutuhkan besar karena klerif membutuhkan waktu untuk sedimentasi dan desain tangki yang besar. Sistem ini memerlukan ruang fisik yang cukup luas yang mungkin menjadi masalah di lokasi dengan keterbatasan lahan yang kecil. Baik, selanjutnya ada mikrofilter. Mikrofilter ini berfungsi untuk menyaring partikel kecil yang lolos dari clarifier seperti lumpur halus, debu, pasir halus, dan partikel organik yang berukuran mikron. Alasan pemilihan alat ini karena alat ini efektif dalam menyaring partikel halus dan koloid yang tidak dapat dihilangkan oleh clarifier sehingga meningkatkan kemurnian air garam dan kualitas produk akhir. Prinsip kerjanya sendiri dalam industri garam melibatkan proses penyaringan fisik untuk memisahkan partikel halus, kotoran, dan kontaminan dari larutan air garam. Proses ini dilakukan menggunakan media filter berupa membran berpori yang memungkinkan air dan molekul kecil melewati, sementara partikel padat dengan ukuran lebih besar dari pori-pori filter tertahan. Untuk faktor-faktornya, yang pertama itu ukuran pori membran filter. Jadi ukuran pori yang lebih kecil akan menyaring lebih banyak partikel, tetapi bisa cepat tersumbat jika air garam terlalu kotor. Yang kedua, kualitas air garam. Konsentrasi padatan halus, kotoran, atau koloid dalam air garam mempengaruhi efektivitas penyaringan. Jadi, jika konsentrasi padatan dari air garam terlalu tinggi, filter bisa cepat tersumbat, sehingga memerlukan pembersihan yang lebih sering. Yang ketiga, tekanan dan kecepatan aliran. Tekanan untuk mendorong air garam melewati membran sangat penting. Tekanan yang terlalu rendah akan mengurangi laju filter, sedangkan tekanan yang terlalu tinggi bisa merusak membran. Kelebihan dari mikrofilter ini dapat menyaring partikel halus dan koloid yang tidak dapat dihilangkan oleh clarifier, meningkatkan kemurnian air garam dan kualitas garam. Mikrofilter beroperasi secara terus dengan aliran air garam dan pembersih filter dilakukan otomatis selalu melalui sistem backwash, menjaga kelancaran produksi. Selain itu, mikrofilter dapat menyaring partikel berdasarkan ukuran tertentu, sehingga hasil pemurnian lebih terkontrol sesuai kebutuhan industri.
kekurangannya sendiri, mikrofilter ini membutuhkan biaya investasi tinggi, terutama untuk ukuran besar dan canggih, mencakup peralatan dan infrastruktur. Proses penyaringan memerlukan tekanan pompa yang meningkatkan kebutuhan energi dan biaya operasional. Selain itu, filter dapat cepat tersumbat oleh partikel padat, jadi memerlukan pembersih lebih sering dan mengurangi efisiensi produk. Selanjutnya yaitu alat evaporator. Nah, alat evaporator ini berfungsi untuk memisahkan air dari larutan garam dengan menggunakan panas sehingga menghasilkan garam yang lebih murni dan berkonsentrasi tinggi. Nah, untuk alasan pemilihan alat evaporator ini, alat ini efektif dalam memisahkan air dari larutan garam melalui pemanasan sehingga menghasilkan garam yang lebih murni dan berkonsentrasi tinggi. Selanjutnya itu ada prinsip kerja dari evaporator sendiri. Prinsip kerja evaporator dalam industri garam yakni dengan menggunakan panas untuk menguapkan air dari larutan garam sehingga meningkatkan konsentrasi garam dalam larutan hingga mencapai titik jenuh dan mulai pembentukan kristal garam. Nah, proses ini juga didasarkan pada prinsip termodinamika di mana perubahan suhu menyebabkan penguapan air, sementara garam tetap terlarut dalam larutan atau mulai mengendap sebagai kristal. Faktor-faktor yang mempengaruhi alat evaporator ini yaitu yang pertama suhu. Suhu dalam proses penguapan itu berpengaruh pada alat evaporator. Jika suhu terlalu tinggi dapat mengakibatkan kerusakan garam, sementara suhu yang terlalu rendah juga dapat memperlambat proses penguapan. Nah, pengendalian suhu ini sangat penting karena dapat membantu mencapai konsentrasi garam yang optimal. Yang kedua itu ada tekanan. Nah, pengendalian tekanan terutama dalam evaporator vakum itu mempengaruhi kecepatan dan efisiensi proses penguapan. Nah, tekanan yang lebih rendah itu memungkinkan penguapan terjadi pada suhu yang lebih rendah. Yang penting untuk efisiensi energi dan menghindari overheating. Yang ketiga itu konsentrasi larutan garam. Konsentrasi awal larutan garam itu mempengaruhi jumlah air yang perlu diuapkan karena durasi serta energi yang dibutuhkan. Larutan dengan konsentrasi garam yang lebih rendah itu memerlukan waktu yang lebih lama dan lebih banyak energi untuk mencapai titik jenuh. Kelebihan dari alat evaporator ini, peningkatan efisiensi penguapan menggunakan evaporator memungkinkan proses penguapan air yang lebih cepat dan efisien dibandingkan pengeringan alami. Nah, hal ini itu mempercepat produksi garam dan menghasilkan garam yang lebih murni dengan menghilangkan air dan kontaminan. Selain itu, alat evaporator ini memungkinkan perusahaan mengontrol ukuran kristal garam sesuai dengan permintaan pasar. Nah, kekurangan alat evaporator ini menggunakan energi dalam jumlah besar untuk memanaskan larutan hingga titik didih. Jika tidak optimal, hal ini bisa menjadi sumber pemborosan energi dan meningkatkan biaya operasional. Kemudian evaporator ini memerlukan pemeliharaan rutin untuk menjaga efisiensi dan mencegah kerusakan. Nah, jika ada kerusakan, perbaikan alat evaporator ini bisa mahal dan mengganggu produksi. Oke, kemudian alat selanjutnya adalah crystallizer. Jadi fungsi utama alat crystallizer ini digunakan untuk memisahkan zat larut dari larutan dengan melalui proses pendinginan atau penguapan, sehingga nanti akan terbentuk struktur kristal yang memiliki konsentrasi yang murni. Untuk alasan pemilihannya sendiri, itu crystallizer ini emang penting dalam industri garam karena dia dapat memisahkan zat larut, kemudian menghasilkan garam dengan murni atau berkualitas tinggi. Nah, kontrol ukuran kristal juga mempengaruhi aplikasi garam, sementara metode pendinginan atau penguapan ini dapat mempercepat produksi, sehingga dapat mengurangi biaya operasional. Nah, kemudian selanjutnya untuk prinsip kerja dari crystallizer ini, dia melibatkan pendinginan atau penguapan larutan, sehingga dari pendinginan atau penguapan larutan tersebut, itu akan menyebabkan zat larut mencapai supersaturasi yang kemudian akan membentuk kristal. Nah, saat suhu turun atau pelarut itu menguap,
partikel zat larut itu mulai mengikat diri antara satu sama lainnya, yang kemudian itu akan membentuk kristal yang dapat dipisahkan dari larutan tersebut. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi itu, pertama adalah konsentrasi larutan air garam. Konsentrasi larutan air garam ini mempengaruhi dalam pembentukan kristalnya. Jadi semakin tinggi konsentrasi garam, maka semakin cepat proses kristalisasi garam tersebut. Begitupun sebaliknya. Yang kemudian itu suhu. Suhu yang digunakan atau kondisi suhu yang digunakan pada kristalizer ini mempengaruhi banyaknya kristal yang terbentuk nantinya. Jika suhu tidak tepat, maka pembentukan kristal juga akan lama. Kemudian laju penguapan. Penguapan yang terlalu cepat itu bisa menyebabkan kristal itu tumbuh terlalu cepat dan tidak teratur. Sementara jika penguapan yang terlalu lambat, itu akan memperlambat dari proses produksi kristalnya tersebut. Kemudian faktor yang keempat itu distribusi larutan partikel. Ukuran partikel garam yang sangat seragam ini juga penting. Jadi, jika distribusi ukuran kristal itu tidak kontrol, maka akan ukuran partikelnya itu tidak seragam, yaitu mungkin tumbuh terlalu besar atau tumbuh terlalu kecil. Selanjutnya, kelebihan kristalizer ini dapat menghasilkan produk kristal dengan tingkat konsentrasi yang tinggi atau murni. Kemudian itu dia dapat efisien banget dalam pemisahan zat dan pengendalian ukuran kristal. Untuk kekurangannya sendiri itu membutuhkan waktu yang relatif lama. Kemudian untuk pendinginan dan penguapan itu membutuhkan energi yang cukup besar. Kemudian selanjutnya kekurangan itu bisa terjadi pengotoran jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Baik, selanjutnya ada alat centrifuge, yaitu yang pertama ada fungsi alat. Fungsi dari centrifuge sendiri yaitu untuk memisahkan kristal-kristal NaCl atau natrium klorida dengan model liquid. Nah, model liquid sendiri ini merupakan cairan-cairan yang dihasilkan pada proses kristalisasi. Selanjutnya ada alasan pemilihan alat, yaitu centrifuge digunakan dalam industri garam karena efisien dalam memisahkan kristal natrium klorida dari model liquid atau cairan-cairan yang dihasilkan dari proses kristalisasi. Kemudian menghasilkan produk yang lebih bersih dan murni, serta alat ini fleksibel dalam berbagai jenis slurry dan meminimalisir dari kontaminan. Selanjutnya ada prinsip kerja. Prinsip kerja dari centrifuge sendiri yaitu bekerja dengan memasukkan campuran bubur atau slurry ke dalam keranjang berputar melalui pipa umpan stasioner. Kemudian umpan tersebut mencapai dinding keranjang dengan gaya sentrifugal untuk mendorong fase cair melewati perforasi di dinding. Kemudian dari proses tersebut terdapat pemisahan cairan yang keluar melalui saluran pembuangan. Kemudian partikel padat tersebut seperti kristal garam yang dihasilkan itu tertahan di permukaan dinding. Kemudian di dalam keranjang skrup pendorong berputar dengan kecepatan yang sedikit berbeda dari kecepatan yang sebelumnya untuk mendorong kue padat ke arah ujung pelepasan. Skrup ini secara perlahan memindahkan dari yang lebih kering ke lubang pembuangan untuk dikeluarkan. Proses ini memungkinkan pemisahan padatan dan cairan secara efisien dan kontinu, serta meminimalisir residu cair pada kristal garam yang dihasilkan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari alat centrifuge ini ada yang pertama, waktu pemisahan. Nah, waktu pemisahan ini merupakan durasi partikel padatan yang berada di dalam centrifuge untuk pemisahan fase padat dan cair. Nah, dari waktu pemisahan ini, jika terlalu singkat, akan menyebabkan padatan dan cairan tidak terpisah secara sempurna. Sementara waktu pemisahan yang terlalu lama dapat mengurangi efisiensi operasional dan meningkatkan konsumsi energi.
Kemudian yang kedua, ada faktor dari gaya sentrifugal. Nah, gaya sentrifugal sendiri itu gaya yang mendorong partikel padat ke bagian luar. Gaya sentrifugal sendiri yang lebih tinggi akan meningkatkan pemisahan antara fase padat dan fase cair. Namun, jika terlalu tinggi akan menyebabkan kerusakan pada partikel atau menyebabkan keausan pada dinding drum. Kemudian yang ketiga ada faktor dari viskositas cairan atau dari kekentalan cairan. Nah, viskositas cairan ini sendiri di dalam centrifuge berpengaruh terhadap kemampuan dari proses pemisahan. Maka dari itu, jika semakin tinggi viskositas suatu cairan, maka akan semakin sulit cairan tersebut akan bergerak melalui saringan yang dapat menghambat pemisahan antara fase padat dan fase cair. Cairan dengan viskositas yang lebih rendah akan lebih mudah terpisah dari partikel padat karena gaya sentrifugal tadi atau gaya yang mendorong ini lebih efektif bekerja pada cairan tersebut. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari centrifuge sendiri, yaitu yang pertama, kelebihan dari centrifuge sendiri yaitu mampu mengolah berbagai jenis slurry. Yang kedua adalah efisiensi pemisahan yang tinggi. Kemudian memberikan karakteristik pencucian terbaik dari centrifuge. Kemudian kekurangan dari centrifuge itu ada keterbatasan untuk memproses slurry dengan partikel yang sangat halus. Kemudian biaya investasi yang tinggi, kemudian memerlukan aliran umpan yang konstan karena sifatnya yang terus-menerus. Selanjutnya adalah rotary dryer. Rotary dryer, fungsi alat rotary dryer adalah digunakan untuk mengeringkan garam yang telah melalui proses kristalisasi dan pemurnian sehingga garam tersebut memiliki kadar air yang sesuai dengan standar. Lalu, alasan pemilihan rotary dryer pada alat industri garam yaitu adalah yang pertama, yaitu adalah rotary dryer dapat mengurangi kadar air garam, mencegah penggumpalan, dan cocok untuk memproduksi skala besar, menghasilkan garam berkualitas tinggi. Selanjutnya, prinsip kerja rotary dryer yaitu pada industri garam didasarkan pada pengeringan termal di mana material dalam hal ini garam basah dikeringkan dengan mengalirkan udara panas dan berputar. Proses ini memanfaatkan transfer panas secara konveksi dan kontak langsung antara garam dan udara panas yang memungkinkan pengeringan yang cepat, efisien, dan merata sehingga menghasilkan garam dengan kadar air yang rendah dan berkualitas tinggi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor. Yang pertama ada suhu. Suhu di sini yang terlalu panas dapat menyebabkan garam menjadi terlalu kering, rapuh, atau rusak. Sedangkan suhu yang terlalu rendah bisa menyebabkan pengeringan tidak efisien atau memakan waktu lama. Suhu optimal umumnya dipilih berdasarkan kadar air awal dan target kadar air akhir. Kontrol suhu yang tepat memastikan penguapan ini yang efektif tanpa merusak struktur kristal garam. Selanjutnya yaitu kadar air. Kadar air di sini yaitu kadar air awal dari garam sebelum masuk ke rotary dryer mempengaruhi waktu dan efisiensi pengeringan. Garam dengan kadar air tinggi membutuhkan lebih banyak energi dan waktu untuk mengeringkannya. Garam yang lebih basah membutuhkan lebih banyak pemanas dan waktu pengeringan. Selanjutnya yaitu adalah ukuran dan bentuk kristal garam. Partikel yang lebih kecil dan harus mengering lebih cepat karena luas permukaan yang lebih besar. Sementara partikel yang lebih besar memerlukan waktu yang lebih lama, sedangkan ukuran partikel juga menentukan kecepatan rotasi drum dan aliran udara. Partikel halus bisa terseret oleh aliran udara jika tidak diatur dengan baik, sedangkan partikel besar membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai kelembapan yang diinginkan. Next.
Selanjutnya ada kelebihan dari rotary dryer, yaitu efisiensi pengeringan yang tinggi untuk mengeringkan garam dalam jumlah besar dengan cepat. Alat ini sangat cocok untuk memproduksi skala besar dan industri yang membutuhkan pengeringan garam dalam volume besar. Pengeringan seragam karena drum tersebut berputar. Material garam tercampur secara merata selama proses pengeringan, memastikan distribusi panas yang seragam dan pengeringan yang konsisten di seluruh partikel garam. Kekurangannya yaitu rotary dryer biasanya besar dan memerlukan ruang instalasi yang luas. Rotary dryer dapat menghasilkan tingkat kebisingan dan getaran yang tinggi selama operasinya, terutama pada drum yang selama operasinya pada drum yang lebih besar bisa menjadi masalah di lingkungan kerja yang memerlukan kebisingan yang rendah atau jika tidak ada langkah-langkah mitigasi yang diambil. Baik, selanjutnya yakni ada alat siklon, di mana fungsi dari alat siklon ini digunakan untuk memisahkan padatan dan gas atau udara panas yang terbawa oleh aliran dengan efisiensi 99%. Alasan pemilihan dari siklon ini karena kemampuannya yang tinggi untuk memisahkan partikel padat seperti debu dan kristal garam dari aliran gas atau udara dengan efisiensi mencapai 99%. Lalu untuk prinsip kerja dari alat siklon sendiri, di mana didasarkan pada penggunaan gaya sentrifugal untuk memisahkan partikel padat dari aliran gas atau udara. Lalu aliran gas yang mengandung partikel garam atau kotoran dimasukkan secara tangensial ke dalam siklon, di mana akan menciptakan gerakan berputar atau vortex di dalam ruang siklon. Lalu gerakan ini menghasilkan gaya sentrifugal yang mendorong partikel-partikel yang lebih berat seperti kotoran atau butiran garam besar ke dinding siklon. Lalu partikel-partikel ini kemudian kehilangan momentum dan jatuh ke bagian bawah siklon, di mana mereka akan terkumpul. Sementara itu, aliran gas yang lebih ringan bergerak ke atas dan keluar dari siklon menghasilkan udara atau gas yang bersih dari partikel padat. Selanjutnya yakni adalah faktor-faktor, di mana faktor yang pertama adalah ukuran partikel, di mana ukuran partikel dalam aliran yang masuk ke siklon dapat mempengaruhi efisiensi pemisahan, di mana siklon ini cenderung lebih efektif dalam menangkap partikel. Lalu yang kedua ada tekanan operasional, di mana tekanan operasional di dalam siklon dapat mempengaruhi kinerjanya. Tekanan yang sesuai perlu dipertahankan agar proses pemisahan berjalan efisien. Lalu yang ketiga ada karakteristik bahan yang diproses, di mana sifat-sifat bahan yang diproses seperti massa jenis dan bentuk dapat mempengaruhi kemampuan siklon untuk memisahkan partikel. Lalu yang selanjutnya adalah kelebihan dari alat siklon sendiri, di mana alat siklon ini dapat memisahkan debu dan kristal garam dari udara secara efisien, memberikan hasil pemisahan yang baik. Lalu desain sederhana yang mudah diintegrasikan ke dalam proses produksi memungkinkan penggunaan yang lebih fleksibel. Untuk kelebihan yang ketiga, mampu menangani udara lembab tanpa penurunan kinerja signifikan, berbeda dengan filter konvensional. Untuk kekurangan alat siklon sendiri, yang pertama di mana siklon ini sulit untuk melakukan pemisahan pada fluida yang sangat pekat. Lalu yang kedua, itu di mana siklon tidak efektif untuk memisahkan partikel yang sangat halus atau berukuran mikron. Lalu untuk yang ketiga, di mana siklon ini bergantung pada kecepatan aliran gas atau udara untuk menciptakan gaya sentrifugal yang memadai. Selanjutnya ada alat screw conveyor, yaitu berfungsi untuk memindahkan material curah serta dapat mencampurkan memampatkan material yang dipindahkan dengan merubah tipe ulir. Untuk yang kedua, alasan pemilihan screw conveyor untuk industri garam memindahkan material kontinu dan efisien berbahan stainless steel, tahan korosi, dan meningkatkan produktivitas. Untuk prinsip kerja dari screw conveyor dalam industri garam bekerja dengan cara memindahkan material secara kontinu menggunakan rotasi poros yang dilengkapi dengan spiral
garam diumpankan melalui inlet dan didorong ke outlet, menciptakan dorongan konstan yang memastikan aliran stabil. Alat ini dapat digunakan dalam posisi horizontal, miring, ataupun vertikal, sesuai dengan kebutuhannya, dan juga berfungsi untuk mengontrol laju aliran garam ke proses berikutnya, seperti pengeringan atau pengemasan, dengan mengatur kecepatan rotasi. Selain itu, screw conveyor bisa mencampurkan garam dengan aditif saat pengangkutan. Terbuat dari bahan yang tahan korosi, alat ini menjamin efisien dan daya tahan, serta memindahkan serta dapat meminimaliskan perawatannya. Untuk penggunaan screw conveyor, meningkatkan efisiensi pengangkutan dan memastikan proses produksi berjalan lebih lancar dan efektif. Untuk faktor-faktor dari screw conveyor, itu untuk kapasitas ukuran dan jumlah paket menentukan kapasitas keseluruhan sistem alat tersebut. Untuk jenis material seperti padatan, kadar air, ukuran partikel, dan material yang lengket ataupun rapuh. Untuk sudut kemiringan, jika screw conveyor dipasang dengan sudut tertentu, kemampuan pengangkutan akan berkurang sehingga gravitasi akan mempengaruhi laju aliran material tersebut. Next. Adapun kelebihan dari screw conveyor yaitu pengoperasian yang mudah dan dapat digunakan sebagai pencampur bahan selain fungsi utamanya sebagai pemindahan bahan. Untuk yang kedua, screw conveyor seringkali tertutup sehingga menjaga bahan dari kontaminasi luar seperti debu ataupun kelembapan. Untuk kekurangan dari screw conveyor yaitu efektivitasnya menurun untuk jarak pengangkutan yang sangat jauh. Yang kedua, sudut kemiringan yang terlalu curam dapat mengurangi efisiensi dalam pengangkutan barang tersebut. Baik, untuk selanjutnya ball mill. Ball mill ini berfungsi sebagai penghancur atau penggiling material. Dia memecah garam mentah atau kristal besar menjadi partikel halus. Alasan mengapa memilih ball mill itu karena ball mill dapat menghancurkan garam mentah menjadi partikel halus berukuran seragam, meningkatkan efisiensi produk dan kualitasnya. Prinsip kerja dari ball mill itu dalam industri garam yaitu menghancurkan dan menggiling garam mentah menggunakan bola penggiling dalam silinder berputar. Jadi garam kasar itu dimasukkan bersama bola-bola penggiling yang terbuat dari baja atau keramik. Saat silinder berputar, bola-bola tersebut jatuh dan menimpa garam, menghasilkan tumbukan dan gesekan yang memecah partikel menjadi lebih kecil. Proses ini berulang hingga ukuran yang diinginkan tercapai. Setelah penggilingan garam halus dikeluarkan melalui sistem penyaringan untuk diproses lebih lanjut atau dikemas. Ball mill efektif menghasilkan garam dengan ukuran partikel seragam. Faktor-faktornya yang pertama itu ukuran maksimal partikel. Partikel kecil meningkatkan output dan kualitas, serta mengurangi konsumsi daya. Sebaliknya, partikel besar mengurangi output dan kualitas dan meningkatkan konsumsi daya. Yang kedua, kehalusan produk. Permintaan kehalusan yang lebih tinggi dapat menurunkan output. Memilih kehalusan yang tepat penting untuk menjaga efisiensi. Yang ketiga, diameter dan panjang mil. Diameter dan panjang ball mill yang lebih besar meningkatkan kapasitas dan efisiensi, tetapi juga meningkatkan beban kerja dan konsumsi daya. Yang keempat, yaitu struktur mineral. Indeks grindability yang lebih rendah menunjukkan material lebih mudah digiling. Yang kelima, sistem mill. Penggunaan sirkuit tertutup dapat meningkatkan output sebesar 15-20% dibandingkan sirkuit terbuka. Dengan pemilihan efisiensi pemisahan yang tepat menjadi kunci. Next.
Kelebihan dari balmil dapat digunakan untuk menghancurkan berbagai jenis material termasuk garam. Balming juga dapat digunakan untuk pengolahan garam kering atau basah tergantung pada kebutuhan proses. Ketiga, balmil menghasilkan partikel yang lebih halus yang memungkinkan penghasilan garam dengan kadar NaCl yang lebih tinggi. Balmil juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, balmil seringkali memiliki efisiensi penggilingan yang tidak optimal. Balmil juga memerlukan investasi awal yang cukup besar serta dapat menghasilkan kebingungan yang signifikan yang bisa mengganggu lingkungan kerja. Baik, alat selanjutnya yaitu screen. Nah, screen ini berfungsi untuk memisahkan partikel-partikel yang mungkin masih ada dalam produk garam setelah proses produksi. Nah, partikel-partikel ini, partikel yang lebih kecil atau undersize atau halus, itu dapat lolos melalui bukaan ayakan, sementara partikel yang lebih besar itu tidak dapat lolos. Nah, screen juga berfungsi untuk memastikan ukuran partikel itu sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Nah, untuk alasan pemilihan screen ini dalam industri garam itu untuk mencapai ukuran material yang seragam. Next. Prinsip kerja dari screen ini dalam industri garam untuk memisahkan garam berdasarkan ukuran. Nah, setelah garam mentah dihancurkan, proses penyaringan itu dilakukan menggunakan screener untuk membedakan antara garam yang memenuhi standar ukuran dan yang tidak. Nah, kristal garam yang tidak lolos itu akan diproses ulang melalui penghancuran dan pengayakan. Sementara itu, kristal garam yang berhasil melewati screener akan disimpan di silo sebagai produk akhir. Nah, screener ini berfungsi dengan memanfaatkan ukuran lubang ayakan untuk memisahkan partikel garam yang berbeda ukuran. Nah, alat ini itu tersedia dalam berbagai ukuran dan kapasitas sesuai kebutuhan industri. Nah, untuk menggunakan screener ini, industri garam itu dapat menghasilkan garam dengan ukuran partikel yang sesuai spesifikasi produk akhir. Untuk faktor-faktornya, yang pertama itu ukuran partikel garam. Nah, ukuran partikel garam yang terlalu kecil atau terlalu besar itu bisa mempengaruhi proses penyaringan atau pengayakan baik pada ayakan kasar maupun ayakan halus. Yang kedua itu intensitas getaran pada screener. Nah, getaran yang tepat sangat penting agar partikel garam dapat bergerak dengan baik saat proses pengayakan. Yang ketiga itu bentuk dan ukuran lubang ayakan. Lubang pada ayakan itu harus didesain dengan ukuran yang tepat agar partikel yang diinginkan itu dapat lolos sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat itu kandungan air dalam garam. Nah, kadar air yang tinggi itu dapat mempengaruhi kelancaran pengayakan. Kandungan air yang berlebihan mungkin memerlukan penanganan khusus. Nah, hal itu dapat mempengaruhi proses pengayakan itu tetap berjalan secara efisien. Untuk kelebihan dan kekurangan screen itu, untuk kelebihannya, screener itu dapat memisahkan garam dengan akurat berdasarkan ukuran partikel dan spesifikasinya. Yang kedua itu, penggunaan screener itu dapat meningkatkan proses produksi dengan memastikan output yang berkualitas konsisten. Yang ketiga, screener ini dapat meningkatkan efisiensi dalam penyaringan garam, sehingga memastikan kualitas produk akhir yang baik. Untuk kekurangan dari screen itu, yang pertama risiko penyumbatan, yang kedua itu screener itu hanya mampu memisahkan garam berdasarkan ukuran partikel, sehingga mungkin kurang efektif untuk pemisahan berdasarkan sifat kimia atau sifat fisika lainnya. Yang ketiga itu screener itu memerlukan perawatan yang teliti untuk mencegah kebocoran dan kerusakan pada ayakan. Oke, selanjutnya untuk laporan hasil analisis ayakan. Berikut ini adalah literatur yang kami gunakan untuk ukuran mesh yang akan kami gunakan. Literatur tersebut kita ambil dari unit operation Brown. Next. Nah, ini adalah grafik dan tabel hubungan rata-rata ukuran partikel dengan fraksi masanya. Dari tabel, kita mulai dari 20 mesh sampai ke mesh yang 115. Min 20 ini menandakan bahwa mesh yang
terlewat, kemudian 24 ini yang tertahan. Kemudian average size ini itu kita dapatkan dari ukuran milimeter dari mesh 20 ditambah 24 dibagi 2. Kemudian kita kalikan 1000 untuk mendapatkan satuan mikron. Kemudian untuk fraksi masanya itu berat massa yang tertahan dibagi dengan berat massa totalnya, kemudian dikali 100%. Untuk grafiknya sendiri, kita dapat hubungan rata-rata ukuran partikel dengan friksi massanya. Kita dapat lihat bahwa rata-rata ukuran partikel itu lebih banyak pada sekitar 100, di antara 100 sampai 200 dengan fraksi persen massa itu 30%. Next. Nah, berikut ini tabel untuk penentuan ukuran dari diameter partikel. Dengan diameter ayakannya seperti yang tadi, namun dalam satuan milimeter. Kemudian berikut selanjutnya ada berat bahan tertahan, kemudian fraksi bahan tertahannya. Selanjutnya, next. Nah, dari tabel tersebut kita mendapatkan grafik hubungan antara fraksi berat tertahan dengan diameter partikel. Dari grafik ini kita dapat lihat bahwa banyaknya diameter partikel itu di antara 147 mm dengan fraksinya itu 0,30 B. Jadi tentang ukuran partikel itu di antara 0,175 mm sampai dengan 0,147 mm. Baik, baik sekian dari kelompok kami yang telah memaparkan pabrik industri garam. Mohon maaf apabila ada salah kata, misinformasi, atau kata-kata yang terlewatkan. Sebelum itu, bila mimpimu belum tercapai, jangan pernah berpikiran untuk merubahnya, tetapi ubahlah strateginya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.